Kisah Panglima ABRI yang berkalung emas kebal dengan peluru. Peristiwa bentrokan prajurit TNI dan polisi kembali terjadi di sejumlah tempat. Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa telah berkoordinasi dengan Polri untuk memproses hukum semua anggota yang terlibat dalam bentrokan. TNI sudah lakukan koordinasi dengan Polri untuk lakukan proses hukum terhadap oknum anggota Polri yang terlibat dalam dugaan tindak pidana di Timika tersebut, ujar Andika kemarin. Di sisi lain, ada kisah menarik Panglima ABRI Jenderal Hasanuddin M. Jusuf yang terlibat baku tembak dengan pasukan Andi Saleh di Pinrang, Sulawesi Selatan. Saat itu, pasukan Kujang dari Divisi 3 Siliwangi dihujani tembakan dan lemparan granat musuh. Hebatnya, M. Jusuf yang jadi target utama lolos dari maut. Dia bahkan tak terluka sedikit pun. Kisahnya bermula pada tanggal 4 April tahun 1964. Saat itu M. Jusuf yang masih menjabat Pangdam 14 mendadak muncul di pos komando Batalion 330 di Nrekang. Sang komandan batalion dan pasukannya kontan kaget mendapat kunjungan orang nomor 1 di Kodam itu. Jusuf terkesan dengan anak-anak tentara Siliwangi yang ditugaskan di Sulsel. Untuk itu dia pun memutuskan makan siang bersama mereka. Lauknya, nasi, lodeh, dan sambal pit. Usai makan siang, Jusuf memberitahukan maksud kedatangannya. Besok aku akan mengadakan pertemuan dengan Andi Saleh agar ia kembali ke jalan yang benar. Sebagai putra Sulawesi, saya ingin mengajaknya baik-baik untuk bersama-sama membangun Sulawesi ini, kata Jusuf dalam buku Jenderal M. Jusuf, Panglima Para Prajurit, tulisan Atmaji Sumarkijo. Dikutip Selasa, tanggal 30 November tahun 2021. Adang yang merupakan anggota Walpri alias pengawal pribadi Jusuf, sementara Kombes Pol Marjaman terluka tembak. Tembak-menembak makin sengit tatkala pasukan Jusuf yang sebelumnya tertinggal di belakang tiba di lokasi. Giliran mereka menghujani anak buah Andi Saleh dengan berondongan timah panas dari senjata serbu. Saat pertempuran berkecamuk, Peltu Daud melompat ke arah Jusuf untuk memberikan perlindungan dan membawanya ke mobil gas di depannya. Nahas, saat itulah peluru menembus tubuhnya. Daud gugur. Pasukan Andi Saleh tak berhenti. Tahu Jusuf masuk mobil yang disiapkan. Tembakan demi tembakan diarahkan ke orang nomor 1 di Kodam Hasanuddin. Bersyukurnya, Jusuf lolos dari maut. Dia selamat tanpa lecet sedikit pun. Menurut penuturan Atmaji, Jusuf saat menceritakan momen menegangkan itu mengaku ada sesuatu yang panas di belakang lehernya. Dia punya insting ada yang melindungi nyawanya, tutur Atmaji. Seiring perjalanan waktu, karir Jusuf berakhir di militer. Selepas Pangdam itu, dia ditarik Presiden Soekarno masuk kabinet sebagai menteri. Kendati demikian dia masih berstatus tentara aktif. Ketika Soeharto menjadi presiden, Jusuf masih dipertahankan dalam kabinet. Namun suatu hal tak terduga. Pada tanggal 29 Maret tahun 1978 dia dipercaya menjadi Panglima ABRI Menhankam. Jusuf menggantikan Jenderal Maraden Panggabean. Dalam karir militernya sebagai Pangap, Jusuf dikenal sebagai sosok yang sangat dekat dengan prajurit. Dia kerap belusukan ke barak-barak dan asrama untuk menyapa para anggota ABRI. Di luar itu, banyak ciri khas terdapat pada Jusuf. Sebagai contoh tongkat komando Panglima ABRI. Menurut Atmaji, tongkat komando itu tak biasa. Bukan lurus seperti lazimnya, tapi agak bengkok karena seperti dari ranting pohon. Sebagai jenderal lapangan, M. Jusuf kenyang dengan pengalaman tempur. Berbagai palagan telah dilaluinya mulai dari zaman revolusi kemerdekaan, meredam pemberontakan bersenjata Permesta, DITI Kahar Muzakar, penumpasan G30 SPKI hingga operasi di Timor Timur sekarang bernama Timor Leste. Selain keberaniannya di medan tempur, M. Jusuf juga dikenal sebagai pemimpin yang sangat peduli dengan kesejahteraan prajuritnya. Begitu perhatiannya,
M. Yusuf tidak segan-segan mengecek rumah tangga dan makanan para prajuritnya. Tak heran, jika sosok M. Yusuf begitu dicintai prajuritnya, Jenderal M. Yusuf sangat dihormati. Bahkan, sampai dicium tangannya oleh anak buah. Belum ada lagi panglima seperti beliau, ucap Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto dalam buku biografinya berjudul Kepemimpinan Militer, catatan dari pengalaman Letnan Jenderal TNI Purn Prabowo Subianto, dikutip Sindonews, Jumat tanggal 25 Februari tahun 2022. Kepeduliannya kepada para prajurit sangat dirasakan ketika M. Yusuf mengunjungi barak-barak, kompi-kompi dan batalion-batalion di seluruh Indonesia. Hampir sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mendengarkan keluhan prajuritnya dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi anak buahnya di lapangan. Ciri khas lain yang selalu dipakai Yusuf yakni dogtag, identifikasi diri yang biasanya terbuat dari baja anti karat dan dipergunakan tentara AS, yang diperoleh ketika belajar di Amerika. Juga sebuah kalung Al-Quran emas kecil yang konon pemberian dari almarhum Edi Sabara, anak buahnya di era Pangdam Hasanuddin, kata Atmaji. Nah itulah tadi kisah seorang patriot yang pernah dimiliki Indonesia, yaitu kisah Panglima ABRI Jenderal M. Yusuf. Lalu bagaimana pendapat Anda mengenai sosok putra Sulawesi Selatan ini, yang bersuku Bugis dari Bone?